Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Wad Arif Wibowo, mahasiswa Universitas Super Asia dengan nomor induk mahasiswa 25030102060. Pada kesempatan ini, izinkan saya mempresentasikan ujian tengah semester saya di analisis laporan keuangan kelas AK 705. Baik, izin saya mulai. Analisis laporan keuangan. Apa itu yang dimaksud analisis laporan keuangan? Analisis laporan keuangan adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menilai, mengolah, hingga membandingkan informasi yang terdapat dalam sebuah laporan keuangan. Langsung saja ke slide berikutnya. Apa sih tujuan analisis laporan keuangan bagi sebuah perusahaan? Ada beberapa. Yang pertama, perusahaan dapat menilai kinerja manajemen pada tahun berjalan. Yang kedua, perusahaan dapat mengetahui perubahan posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Yang ketiga adalah sumber informasi untuk mengambil keputusan strategis sebuah perusahaan dapat ditentukan dari analisis laporan keuangan. Kemudian yang keempat, dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan atau bagi investor untuk berinvestasi di suatu perusahaan. Yang kelima, yaitu menjadi evaluasi kinerja perusahaan, baik dengan perusahaan lain ataupun kondisi perusahaan lintas periode akuntansi. Yang terakhir adalah dapat memberikan informasi mengenai kesanggupan perusahaan dalam mengembalikan pinjaman serta bunganya. Pihak-pihak yang dapat menggunakan analisis laporan keuangan ada beberapa. Yang pertama adalah pemilik perusahaan, yang kedua adalah manajer atau pimpinan perusahaan, yang ketiga investor, yang ketiga kreditur, yang keempat kreditur, kemudian karyawan, akuntan publik, pemerintah, dan akademisi serta peneliti. Jenis-jenis perbandingan metode yang digunakan dalam analisis laporan keuangan, ada 3 metode analisis. Yang pertama adalah analisis vertikal, kemudian yang kedua ada analisis horizontal, dan ketiga ada analisis common size. Ketiga-tiganya diterapkan dalam laporan laba rugi ataupun neraca. Yang pertama adalah analisis vertikal. Analisis vertikal bertujuan untuk membandingkan masing-masing pos dalam laporan keuangan pada suatu periode dengan angka dasar dalam laporan keuangan yang sama. Tujuannya adalah untuk menggambarkan proporsi atau persentase suatu pos tertentu terhadap angka dasar yang ada dalam laporan keuangan. Misal persentase aset tetap terhadap total aset. Kemudian tujuan berikutnya adalah dapat memberikan ukuran yang lebih rinci tentang keadaan keuangan perusahaan dan dapat memudahkan pembandingan laporan keuangan satu perusahaan dengan perusahaan lain atau dengan rata-rata industri atau antar periode karena proporsi relatif mudah dilihat. Contohnya, neraca aset PTX tahun 2024 memiliki nilai aset tetap 600 juta, aset lancar 300 juta, aset tak berwujud 100 juta dengan total aset 1 miliar. Nah, persentase aset tetap terhadap total aset yaitu 60%, aset lancar 30%, dan aset tak berwujud 10% terhadap total aset. Kemudian analisis horizontal yaitu untuk membandingkan laporan keuangan suatu perusahaan
antar periode atau pada periode yang sama dengan perusahaan sejenis lainnya. Contoh, izin, tujuannya adalah untuk melihat penurunan atau kenaikan dari pos-pos laporan keuangan antar periode yang dibandingkan dan untuk mengetahui perbedaan atau persamaan dari pos-pos laporan keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan lain atau dengan rata-rata industrinya. Contohnya adalah kita gunakan suatu perusahaan dengan antar periode dari neraca asetnya dari PTX. Pada tahun 2023 aset tetap PTX adalah 600 juta, sedangkan di 2024 memiliki aset tetap 900 juta, yaitu ada kenaikan aset tetap sebesar 50%. Sedangkan aset lancarnya 300 juta di tahun 2023 dan di tahun 2024 ada 450 juta. Juga ada kenaikan aset lancar sebesar 50%. Untuk aset tak berwujudnya di 2023 terdapat 100 juta, sedangkan di 2024 hanya terdapat 50 juta. Sehingga dapat dikatakan aset tak berwujudnya turun sebesar 50%. Untuk total asetnya ada kenaikan sebesar 400 juta dengan persentase 40%. Kemudian yang ketiga adalah analisis common size, yaitu untuk membandingkan laporan keuangan dengan gabungan antara analisis vertikal dan horizontal. Tujuannya untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan atau tren komposisi setiap jenis aktiva, struktur keuangan, dan laba dari suatu perusahaan. Dan menjadi gambaran komposisi setiap jenis aktiva, struktur keuangan, dan laba dari suatu perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain atau dengan rata-rata industri. Contohnya adalah neraca aset PTZ di tahun 2023 aset tetapnya 600 juta, sedangkan di tahun 2024 900 juta. Untuk persentase aset tetap terhadap total aset di tahun 2023 adalah 60%, di tahun 2024 juga 60%. Sedangkan untuk aset lancar ada kenaikan 150 juta, dan untuk aset tak terwujud ada kenaikan sebesar 50 juta. Untuk total aset terdapat kenaikan 50%, yaitu di angka 2024 di angka 1.500.000 juta. Berikutnya adalah beberapa analisis rasio yang digunakan dalam analisis laporan keuangan. Yang pertama adalah rasio likuiditas, yang kedua adalah rasio solvabilitas, yang ketiga ada rasio aktivitas, yang keempat ada rasio profitabilitas, dan yang kelima adalah rasio pasar. Untuk rasio likuiditas, yaitu tujuannya adalah untuk menilai kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. Beberapa rasio yang termasuk rasio likuiditas adalah current ratio. Current ratio ini yaitu aset lancar dibagi liabilitas lancar. Misalnya adalah aset lancar sebesar 100.000 dibagi liabilitas lancar sebesar 20.000, yaitu menunjukkan poin 5, menandakan likuiditas sangat baik, yaitu perusahaan dapat dikatakan sangat liquid atas angka tersebut. Terus kemudian untuk quick ratio, yaitu aset lancar dikurangi persediaan dibagi liabilitas lancar.
Eh, Misal aset lancarnya 100.000 dikurangi 20.000 dari persediaan dibagi liabilitas lancar 20.000, hasilnya adalah 4, yaitu dapat dikatakan menunjukkan posisi kas yang sangat sehat untuk menutupi utang lancar. Kemudian adalah rasio solvabilitas. Tujuannya untuk menilai struktur modal dan risiko finansial perusahaan. Di antaranya adalah debt to equity ratio, yaitu total utang dibagi total ekuitas. Contoh, total utang ada 60.000 dibagi total ekuitas 40.000 menunjukkan angka 1,5, yaitu utang lebih tinggi dari ekuitas sehingga perusahaan perlu memperhatikan struktur modalnya. Kemudian ada debt ratio, yaitu total utang dibagi total aset. Contoh, total utang 60.000 dibagi total aset 100.000, yaitu menunjukkan angka 0,6 atau 60%, yang menunjukkan bahwa 60% aset dibiayai oleh utang perusahaan. Kemudian ada rasio aktivitas, digunakan untuk menilai efektivitas penggunaan aset di perusahaan atau mengukur efisiensi penggunaan aset tersebut. Yang pertama adalah inventory turnover, yaitu HPP dibagi persediaan. Misal HPP 70.000 dibagi persediaan 20.000 menunjukkan angka 3,5 kali, berarti persediaan dijual dan diganti rata-rata 3,5 kali per tahun, yaitu efisiensi perusahaan tersebut dapat dikatakan cukup baik. Kemudian receivable turnover, yaitu penjualan kredit dibagi piutang. Misal penjualan kredit 120.000 dibagi piutang 30.000, hasilnya adalah 4 kali. Hal itu menunjukkan pengelolaan piutang perusahaan yang baik. Kemudian rasio profitabilitas yang pertama adalah tujuannya adalah untuk menilai kemampuan menghasilkan laba sebuah perusahaan. Yang pertama ada net profit margin, dapat dinilai dari laba bersih dibagi penjualan. Misal laba bersih 30.000, sedangkan penjualan ada di angka 120.000, menunjukkan angka persentase 25%, yang menunjukkan profitabilitas perusahaan sangat tinggi. Kemudian ada ROA, yaitu laba bersih dibagi total aset. Misal laba bersih 30.000 dibagi total aset 100.000 menunjukkan angka 30%, yang menunjukkan bahwa aset yang digunakan di perusahaan sangat efektif. Kemudian ROE yaitu laba bersih dibagi ekuitas. Misal laba bersih 30.000, ekuitas 40.000 menunjukkan angka 75%, yaitu menunjukkan ekuitas memberikan return tinggi bagi pemegang saham. Kemudian yang terakhir adalah rasio pasar, biasanya digunakan investor dalam menilai saham. Contohnya adalah beberapa rasionya ada EPS, itu laba bersih dibagi jumlah saham, dan PER, harga saham, dibagi EPS. Rasio pasar seperti EPS dan PER digunakan untuk menilai saham perusahaan. Semisal EPS sebesar 3 per saham dan PER 5 kali, menunjukkan saham relatif terjangkau dan potensi keuntungan bagi investor cukup menarik. Kesimpulan dari analis laporan keuangan ini adalah analis laporan keuangan sangat membantu memahami kesehatan finansial perusahaan secara menyeluruh. Dengan tabel dan perhitungan rasio, pengambilan keputusan menjadi lebih tepat bagi penggunanya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.